Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, marilah senantiasa kita manjatkan rasa puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan hari ini kita senantiasa berikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah, tetapi banyak pula nikmat-nikmat Allah yang kadang-kadang kita lupakan. Jujur aja, manusia itu banyak kufuri daripada syukuri pada Allah. Sampai Quran mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu makhluk yang senengane keluh kesah, makhluk yang senengane sambat. Monggo sing kata-kata syukur. Insyaallah dengan banyak-banyak bersyukur kepadanya, Allah akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kedua kalinya selawat ma'assalam, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Selanjutnya, dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang 4 golongan yang didamba-dambakan oleh surga. Siapakah golongan-golongan yang didamba-dambakan oleh surga itu? Masya Allah, luar biasa. Golongan-golongan yang diharap-harapkan oleh surga, dinanti-nantikan kedatangannya di surga. Yang pertama adalah talil Quran. Golongan yang didamba-dambakan oleh surga yang pertama adalah talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Ini mumpung momentum Ramadan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan datangnya Ramadan, ini bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah. Kalau nanti kita sukses, maka kita akan itqun minan nar, kita akan terbebas dari api neraka. Masya Allah, luar biasa. Sehingga saking mulianya Ramadan, saking mulianya Ramadan dikatakan malaikat ketika ditinggal bulan Ramadan, maka dikatakan bakas samawat, bakas samawat wal ard wal malaikah, menangis langit, menangis para malaikat, menangis bumi dengan ditinggalkannya Ramadan. Li'annahu musibah, musibatun li ummati Muhammad, musibah bagi umat Muhammad. Kenapa musibah bagi umat Muhammad? Karena banyak dengan ditinggalkannya Ramadan. Kalau kemarin musola penuh, masjid penuh, kalau kemarin dengar bacaan Al-Quran dari tiap surau, musola, masjid, ketika ditinggalkan Ramadan, masjid akan sepi kembali. Bacaan Al-Quran sudah mulai ditinggalkan kembali. Orang-orang yang maksiat akan kembali melakukan maksiatnya kembali. Ini mumpung momen Ramadan. Dan salah satu amalan yang didambakan oleh surga, orang-orang yang didambakan surga adalah talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran.
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang senang membaca Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Bayangkan, baca satu huruf pahalanya 10. Kalau kita satu hari satu juz, berapa huruf dikalikan 10 itu pahalanya baca Al-Qur'an. Maka rugi orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an. Bahkan kemarin saya itu melihat ada sebuah tes ini. Saya lihat di YouTube ada tes bagaimana virus corona ketika diperdengarkan Al-Qur'an, virus ini mengecil. Virus ini mengecil. Tetapi ketika didengarkan musik, baik musik dan musik apa, pokoknya musik lah, jenis musik, maka virus ini akan membesar. Inilah kehebatan ayat-ayat Al-Quran, kehebatan ayat-ayat Allah. Bahkan diceritakan suatu ketika ada seorang sahabat itu membuat kemah, mendirikan sebuah kemah. Mendirikan sebuah kemah, ketika kemah sudah didirikan, dia mendengar dari dalam tanah ada orang membaca Al-Quran. Didengarkan dengan jelas, diletakkan telinganya jelas. Dan yang terdengar dari dalam tanah adalah bacaan surat Al-Mulk. Selesai didengarkan kembali Al-Mulk dibaca lagi, selesai dengarkan dibaca Al-Mulk lagi, seperti itu. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendengar ada orang baca Al-Quran dari dalam tanah dan dibaca adalah surat Al-Mulk. Masya Allah, luar biasa. Hal ini dibenarkan oleh Rasulullah. Dan menurut keterangan orang-orang yang istiqomah baca surat Al-Mulk, akan dibebaskan dari siksa kubur. Maka mari kita sempatkan, kalau nggak bisa tiap malam ya tiap minggu sekali, tiap malam Jum'ah. Kalau nggak bisa tiap minggu, 1 bulan sekali, sempatkan membaca surat Al-Mulk. Yang tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, itu luar biasa. Bahkan saya sempat saat itu hampir meneteskan air mata ketika seorang qori, ketika acara di rumah Ibu Khofifah, Ibu Gubernur, qorinya membaca surat Al-Mulk. Ya Allah, indah sekali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menjadikan mati, wal hayata, yang menjadikan kita hidup, liyabluwakum ayyukum ahsana, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang lebih baik. Ayo kita sempatkan baca surat Al-Mulk ini. Jadi orang yang pertama yang disamba-dambakan oleh surga adalah tahlil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Okay. Masya Allah, luar biasa. Imam Syafi'i 1 hari itu khatam 2 kali. Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang setahun saja dah khatam. Jujur saja itu. Ya. Mari saya mengingatkan diri saya, mengikat jamaah. Karena sungguh bacaan Al-Quran itu akan bisa meluluhkan hati penghuni rumah itu. Rumah itu akan dikelilingi malaikat, akan diselimuti dengan rahmat Allah. Bacalah Al-Quran. Golongan yang kedua yang didamba-dambakan oleh surga
wa hafidil lisan, yaitu orang-orang yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga perkataannya. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Perintah Kanjeng Nabi lek gak iso ngomong sing apik, menengo. Wis senengane ngomong ae, tapi ngelarani atine wong. Menyakitkan hati orang yang mendengarkannya. Maka salah satu orang yang dapat surga adalah orang yang bisa menjaga omongannya. Maka kata Imam Ghazali, ada dua kriteria manusia. Yang pertama adalah manusia yang berbicara, baru dia berpikir. Yang kedua adalah golongan manusia yang berpikir, baru dia berbicara. Golongan yang pertama ini ngomong, begitu yang diajak ngomong terluka, tersakiti, baru dia sadar, loh, aku ngomong ini mau larani, atine koncoku, koncone mangan muring-muring, baru dia sadar. Marilah kita menjadi golongan yang kedua. Orang yang kalau mau ngomong dipikir dulu, kira-kira aku ngomong ini larani atine koncoku enggak yo? Kira-kira aku ngomong ini engkau nyelekit enggak ning koncoku, menyenangkan atau menyakitkan? Ketika sudah kita pikirkan, baru kita ngomong. Ya. Marilah kita senantiasa ngobrol dengan suara yang enak, suara yang merdu. Setiap perkataan kita membuat orang senang, jangan membuat orang menyakitkan. Kalau terplesetnya kaki bisa disembuhkan, tetapi kalau terplesetnya lisan ini, terplesetnya lisan kita ini yang bahaya. Bisa-bisa sandal moro. Berapa orang yang cuitan itu di Twitter, yang ngangger ngoceh aja. Berapa orang yang ada ngobrol di Facebook, dipermasalahkan. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga ucapannya. Ini. Yang ketiga, golongan yang didambakan ke surga, wa it'amil ji'an, yaitu orang-orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan makanan. Apalagi di saat-saat pandemi corona semacam ini. Berapa banyak pengangguran, berapa juta karyawan yang di PHK. Jutaan orang ojol, ribuan itu ya, yang sekarang nganggur. Boleh ngangkut barang, tapi ngangkut penumpang tidak boleh. Betapa saat ini ekonomi hancur gara-gara virus corona. Kalau kemarin kita mendengar ada seorang ibu dan suaminya dan anaknya tidak makan selama 4 hari. Yang 2 hari hanya minum dengan pakai air galon, 4 hari bertahan dengan ketela, yang 2 hari dengan air galon. Akhirnya ibu ini meninggal dunia. Apakah kita tidak merasa berdosa kemarin demikian ini? Di saat-saat seperti ini, yang punya uang cari makanan pokok, belanja sana sini, dapurnya dipenuhi, berasnya dipenuhi, makanan pokok lengkap. Sementara yang miskin pokoknya makan. Jadi bedanya yang punya uang makanan pokok, yang tidak punya uang pokoknya bisa makan. Miris sekali. Monggo, kalau sampai punya kelebihan harta, kalau jenengan punya kelebihan rezeki, mari kita lihat tetangga-tangga kita. Mungkin ada yang tidak makan, mungkin yang hanya makan sehari sekali. Jangan sampai kejadian seperti kemarin itu. Nangis itu kita.
Sampai saya tuh gini, kok cedek gitu, tak kei bahkan. Masya Allah. Anak-anaknya kecil-kecil itu bertahan. Jadi orang tuanya kerja cari rosokan. Karena pandemi corona sana tutup, PSBB nggak bisa cari sebagainya. Di rumah nganggur, bertahan hidup dengan ketela. Ketela yang masih kecil-kecil itu dimakan. Yang 2 hari hanya minum air galon. Masya Allah, anaknya kecil-kecil. Kemudian di mana lagi kemarin itu? Ada anak kelaparan lagi. Mari kita ketuk hati kita. Bahkan kalau bisa ya, kalau bisa itu sedekah. Itu pagi hari. Selesai sholat subuh, sebelum melakukan apa? Sedekah dulu. Kalau memang sholat di musola atau di masjid, masukkan ke kotak masjid. Entah berapa terserah. Masya Allah, itu luar biasa. Malaikat akan langsung mendoakan, akan dikembalikan berlipat ganda. Dan insya Allah, kalau kita punya hajat, ucapkan, ya Allah saya beramal, saya punya hajat ini. Insya Allah, keinginan kita yang kita barengi dengan sedekah di pagi hari, selesai melaksanakan sholat subuh, kita sedekah. Insya Allah. Jangan punya hajat apa, pengen punya anaknya pinter, pengen anaknya cerdas, pengen rezeki yang banyak, pengen apa? Sedekah setelah sholat subuh sebelum melakukan apa-apa. Kalau sholat di rumah, buat aja kaleng di rumah. Kaleng di rumah, kemudian niati, ini amal. Nanti kalau pas sempat, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, masukkan ke musola. Tapi tiap pagi masukkan ke kaleng ini dengan niat kita apa ini. Maka marilah kita mengingat-ingat. Jadi tadi yang pertama ya, jadi talil Quran wa hafidil lisan wa it'amil ji'an. Kita memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, yang kelaparan. Nah ini mumpung bulan puasa. Kalau jenengan punya rezeki yang lebih, kirimi tetangganya. Atau kalau perlu yang tidak punya dicari. Siapa ya sekarang ya gilirannya, mumpung saya punya kelebihan ini, daripada saya amalkan. Kita puasa itu biasanya kayak nggak puasa, makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Puasa makan hanya 2 kali sehari. Ini supaya kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang-orang fakir miskin. Kemudian kita sisihkan ini yang satu ini untuk mereka. Tetapi kadang-kadang kita malah ugal-ugalan. Bener makannya 2 kali, tapi saat buka Masya Allah, ada es dawet, ada es teler, ada es apa janggelan sebagainya lengkap. Minumannya jenisnya banyak, makanannya tidak karu-karuan. Justru kita ini dilatih oleh Allah. Ayo, ini sisihkan yang satu ini, kasihkan. Kalau perlu ngundang anak yatim, ngundang tangga miskin, ayo buka bersama. Atau kalau sekarang saat pandemi corona, kita antarkan ke mereka. Agar kita termasuk golongan orang-orang yang didamba-dambakan oleh surga. Nikmat surga itu. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Tidak pernah kita lihat yang di dunia ini, tidak pernah kita dengar di dunia ini. Susana serba hebat, serba luar biasa. Golongan yang keempat, golongan yang didamba-dambakan oleh surga, wasaumi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah sudah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang berpuasa sebelum masa kamu, dengan harapan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini harapan dari puasa itu agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai dengan alasan corona biar kuat tubuhnya, biar imunnya kuat,
imunnya baik, tidak berpuasa. Tidak, jangan. Kalau saya mengatakan ikan yang hidup di laut, dia tidak akan asin. Artinya apa? Itulah orang mukmin. Walaupun dia hidup dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan apapun, ketika iman sudah menancap di dalam diri kita dengan kuat, maka tidak akan terpengaruh dengan apapun. Selagi itu perintah Allah, tetap kita laksanakan. Oke. Karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bagaimanakah ciri-ciri hamba-hamba Allah yang puasanya sukses? Di dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadinya الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang-orang yang ciri-cirinya puasanya sukses, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra. Dia mau menafkahkan hartanya, dia mau bersedekah dengan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia tidak nunggu kaya. Itu ciri yang pertama. Tidak usah nunggu kaya orang beramal itu. Yang kedua adalah wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas. Mohon maaf, yang kedua adalah wal kadiminal ghaidha. Mohon maaf ya, urutannya wal kadiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Puasa ini dilatih mental kita, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita terpancing. Duh, ini kalau bisa dipertahankan sampai setelah puasa kita tidak terpengaruh. Ini. Tidak gampang emosi. Loh, marah itu ya ada, tapi sebisa mungkin kita tahan. Nah, salah satu ciri orang yang puasanya berhasil adalah wal kadiminal ghaidha, bisa menahan amarahnya, tidak gampang emosian, tidak gampang marah. Kemudian yang terakhir, orang yang sukses puasanya adalah wal afina 'anin nas, yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan orang-orang yang telah berbuat salah kepadanya. Tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan jengkel. Mari kita maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Enak hidup ini. Masya Allah, nanti jangan coba. Jangan rasakan bagaimana jenengan mau tidur, kemudian ketika jenengan mau tidur, jenengan maafkan semua orang-orang yang berbuat salah kepada jenengan, jangan ikhlaskan. Jenengan plong perasaan kita. Dah orang berbuat jahat, orang berbuat jelek kepada kita, kita maafkan. Insya Allah tidur kita enak, nyenyak. Tetapi lain, ketika kita mau tidur ada perasaan jengkel, marah pada orang, dendam, kita tidur, tidak enak, tidur kita tidak sehat. Banyaknya penyakit itu adalah karena hati. Jadi kalau hati ini sudah itu, pikirannya tidak ada, iri dengki, penyakit gampang masuk, darah tinggi, penyakit lambung, walah gampang. Maka mari kita mencoba memaafkan kesalahan orang-orang yang pada kita. Kalau ada orang tua yang salah, kita maafkan orang tua kita. Kenapa kita dendam dengan orang tua kita? Tidak ada manfaatnya. Kalau kita jengkel dengan saudara kita, mungkin ada permasalahan dengan saudara, entah itu karena bagian waris dan sebagainya. Jangan memutuskan tali silaturahim, jangan. Tapi kita maafkan mereka. Mari kita jadi orang yang senantiasa kalau bisa minta maaf lebih dahulu. Jangan nunggu orang minta maaf.
Tidak apa-apa kita minta maaf pada anak kita. Mungkin anak-anak kita kita salah dengan anak kita. Kadang-kadang kita nggak sengaja maksa anak sekolah di sini, maksa anak harus kawin dengan ini, maksa anak harus bekerja ini, maksa anak harus jadi ini. Kadang-kadang kita tidak merasa ini. Tidak ada salahnya orang tua minta maaf pada anaknya. Lebih-lebih ini wajib anak minta maaf pada orang tua. Suami istri biasa rumah tangga itu, sampai tanya yang sudah sepuh-sepuh itu, sampai tanya itu, yang tua-tua itu. Namanya orang itu kehidupan rumah tangga seakan-akan naik perahu di pinggir laut, enak, santai aja. Ketika sudah di tengah lautan, ombak datang, badai datang, wah kapal tidak karu-karuan, goyang sebagainya. Tapi ikatan cinta, kembali bahwa istri Anda adalah amanah Allah, adalah ayat-ayat Allah, baik-baik, maka marilah kita saling maafkan. Jangan perkara yang kecil dibesar-besarkan, kalau bisa perkara yang besar kita kecilkan. Ini loh jadi telingking ini, contoh ini. Jadi kalau ada perkara besar, kalau bisa dikecilkan, apalagi perkara kecil anggap dia ada. Mari kita maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Hadirin rahimakumullah, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ada 4 golongan yang didambakan oleh surga. Yang pertama adalah tahlil Quran, baca Al-Quran. Jangan sampai Quran berdebu di rumah kalian dan dibaca itu. Yang kedua, wahafidil lisan, jaga lisan kita, jaga mulut kita. Kalau ngomong dijaga dengan baik. Yang ketiga, wa it'amil ji'an. Mari kalau jangan punya rezeki, berikan makanan kita kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu, anak yatim dan sebagainya. Jangan kita makan diri. Tadi saya mengatakan, sing duwe-duwe cari makanan pokok, yang tidak punya pokoknya bisa makan. Ini loh yang kasihan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wasaumi fi syahri Ramadan. Marilah kita berpuasa di bulan Ramadan, sehingga tujuan puasa Ramadan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa akan sukses. Ciri-ciri yang bertakwa tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah kita mau bersedekah, baik lapang maupun sempit. Kemudian kita bisa menahan amarah kita. Kemudian yang terakhir, mari kita memaafkan kesalahan semua orang-orang yang mendolimi kita. Kita doakan, kita mendoakan kebaikan akan kembali kepada diri kita. Jangan pernah mendoakan kejelekan kepada orang lain. Kalau kita mendoakan kejelekan kepada orang lain, maka doa kejelekan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ingat waktu yang sudah mau habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.